aroma antiseptik yang tajam dan menyengat, seolah menjadi satu-satunya udara yang bisa dihirup di ruangan bangsal kelas 3 itu. Dinding-dindingnya dicat dengan warna hijau pucat yang mulai mengelupas di beberapa sudut, menampilkan lapisan semen yang lembab dan berjamur. Di langit-langit, sebuah kipas angin tua berputar dengan suara berdecit yang monoton, tek, 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 sebuah ritme yang bukannya menenangkan, malah terasa seperti hitungan mundur bagi kesabaran Siti yang kian menipis. Siti terbaring diam, namun tubuhnya berteriak dalam diam. Wanita berusia 28 tahun itu baru saja melewati pertarungan paling brutal dalam hidup seorang perempuan. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya, membuat anak-anak rambutnya menempel lekat pada kulit wajah yang pucat pasi. Di bawah selimut rumah sakit yang tipis dan kasar, bagian bawah tubuhnya terasa kebas, bercampur nyeri yang luar biasa. Jahitan pasca persalinan itu terasa seperti kawat panas yang ditarik perlahan setiap kali ia mencoba menggeser pinggulnya barang 1 sentimeter saja. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan atmosfer kelam yang dibawa oleh sosok laki-laki yang duduk di kursi besi di samping ranjangnya. Budi, suaminya, sedang menatap lembaran kertas tagihan rumah sakit dengan tatapan yang bisa membakar kertas itu menjadi abu. Alisnya yang tebal menyatu di tengah, bibirnya menipis, dan rahangnya mengeras. Tidak ada senyum bahagia menyambut kelahiran putra pertama mereka. Tidak ada kecupan terima kasih di kening Siti. Yang ada hanyalah kalkulasi angka yang berputar di kepala laki-laki itu. 3 juta, desis Budi, suaranya rendah, namun penuh penekanan. Seolah nominal itu adalah sebuah penghinaan pribadi baginya. Ia membanting kertas itu ke meja kecil di samping ranjang, membuat gelas air minum Siti bergetar. 3 juta rupiah cuma buat begini, Sit? Kamu pikir aku ini bank berjalan? Siti menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan pahit. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu air mata hanya akan membuat Budi semakin murka. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba menjawab dengan suara parau. Mas, itu kan biaya persalinan normal plus obat-obatan. Dokter bilang ada sedikit komplikasi. Pendarahannya lumayan banyak, jadi perlu penanganan ekstra. Alasan, potong Budi cepat. Ia berdiri, membuat kursi besi itu berderit nyaring bergesekan dengan lantai ubin. Ibuku dulu melahirkan 5 anak di rumah. Cuma dibantu dukun beranak, biayanya cuma ngasih ayam 1 ekor dan beras. Kamu ini manja sekali. Sedikit-sedikit rumah sakit, sedikit-sedikit dokter. Lihat akibatnya sekarang, uang tabungan yang kusiapkan buat beli motor baru, malah ludes buat bayar kelemahanmu itu. Kata-kata itu menghujam dada. Siti lebih tajam daripada jarum suntik manapun. Kelemahan? Budi menyebut perjuangannya bertaruh nyawa antara hidup dan mati sebagai sebuah kelemahan. Siti menoleh ke arah boks bayi transparan di sisi lain tempat tidur. Putra mereka, makhluk mungil yang belum berdosa itu, sedang tertidur pulas. Tidakkah Budi melihat wajah damai itu? Tidakkah ia merasa harga 3 juta itu murah untuk sebuah nyawa baru? Mas, tolonglah, liris Siti. Matanya mulai berkaca-kaca. Jangan bahas uang dulu. Aku masih sakit sekali. Badan rasanya remuk semua. Budi mendengus kasar, membuang muka ke arah jendela yang menampilkan hiruk pikuk halaman rumah sakit yang panas. Ya, sakit. Semua orang juga tahu, melahirkan itu sakit. Tidak usah didramatisir. Yang pusing itu aku, Sit. Aku yang cari uang siang malam. Kamu tinggal enek-enoken tiduran di sini, dilayani suster, makan diantar. Siti memejamkan mata, membiarkan setetes air mata lolos dari sudut kelopak matanya, meluncur turun membasahi bantal yang apek. Ia tidak enak-enakan. Setiap detik adalah perjuangan menahan nyeri pada luka jahitan yang masih basah. Ia bahkan belum sanggup duduk tegak tanpa bantuan. Dokter bilang, hari ini aku sudah boleh pulang, kalau administrasinya lunas. Kata Siti pelan, mencoba mengalihkan topik dari kemarahan suaminya. Mas sudah bawa perlengkapan bayi yang kuminta? Dan, Mas bawa mobil siapa? Apa Mas sewa taksi online? Pertanyaan itu membuat Budi menoleh cepat. Matanya melotot, hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Namun keheningan itu terasa berat dan mencekik. Sewa taksi? Ulang Budi dengan nada tidak percaya. Seolah Siti baru saja memintanya membeli pesawat terbang. Ia tertawa pendek. Tawa yang kering dan tanpa humor. Otakmu itu isinya apa sih, Sit? Sudah habis 3 juta buat bayar rumah sakit sialan ini, sekarang kamu minta sewa taksi. Kamu mau merasaku sampai kering? Jantung Siti berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayapi benaknya. Tapi Mas, kondisimu kenapa? Tantang Budi. Melangkah mendekat ke tepi ranjang. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap Siti dengan intimidasi yang kental. Kamu punya kaki,
Kan masih 2 kan? Tidak ada yang diamputasi kan? Mas, jahitanku masih basah. Dokter bilang, aku tidak boleh banyak gerak dulu. Jalan saja masih tertatih-tatih. Bagaimana mungkin aku? Cukup, bentak Budi. Suaranya menggema di ruangan sempit itu, membuat bayi mereka tersentak kaget dan mulai merengek pelan. Tapi Budi tidak peduli. Ia merogoh saku celana jeans Nia yang lusuh dengan kasar. Tangan Budi keluar dari saku, menggenggam selembar uang berwarna biru. Uang Rp50.000. Kertas itu tampak kucel, sama kucelnya dengan harga diri Siti di mata suaminya saat ini. Dengan gerakan yang menyentak dan penuh penghinaan, Budi melemparkan uang itu ke arah Siti. Lembaran biru itu melayang sesaat di udara, sebelum mendarat tepat di atas dada Siti. Di atas selimut rumah sakit yang berbau karbol. Itu, kata Budi dingin, menunjuk uang tersebut dengan dagunya. 50.000, cukup buat ongkos bus, sampai ke rumah. Masih ada kembaliannya. Malah buat beli jajan. Kalau kamu lapar, Siti menatap uang di dadanya dengan tatapan kosong. Napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Bus? Pulang naik bus umum. Jarak dari rumah sakit ke kontrakan mereka hampir 15 km. Harus 2 kali oper angkutan, berjalan kaki dari halte, berdesak-desakan dengan penumpang lain, menahan guncangan jalanan yang rusak. Mas, kamu bercanda kan? Suara Siti bergetar hebat. Separuh berbisik karena tenaganya seolah tersedot habis oleh rasa syok. Aku baru melahirkan kemarin sore, Mas. Darah nifas masih banyak keluar. Aku tidak kuat berdiri lama, apalagi naik bus. Tolong, Mas. Sekali ini saja. Kasihanilah aku. Kalau tidak kasihan sama aku, kasihan sama anak kita. Dia masih merah, Mas. Kena debu jalanan, kena panas. Anak itu urusanmu. Potong Budi tanpa belas kasihan. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan kerah jaketnya, seolah pembicaraan ini sudah selesai. Aku sudah bayar lunas tagihan rumah sakit. Tugasku sebagai suami sudah selesai. Sekarang aku harus balik kerja. Bos sudah telepon dari tadi. Kalau aku tidak kerja, kita mau makan apa besok? Makan batu? Tapi aku tidak bisa pulang sendiri, Mas. Siti akhirnya memekik. Rasa putus asa mengalahkan rasa takutnya. Rasa perih di perut bawahnya semakin menjadi-jadi karena tekanan emosi. Tolong antar aku. Pakai motor juga tidak apa-apa. Asal pelan-pelan, jangan suruh aku naik bus sendirian. Budi menatap istrinya dengan tatapan jijik. Motor, kamu mau gendong bayi sambil naik motor. Kalau jatuh, nanti aku lagi yang disalahkan. Sudah, jangan manja. Banyak orang susah di luar sana yang jalan kaki habis melahirkan. Kamu dikasih 50.000 buat naik bus BRC, masih saja ngeluh. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Budi berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar, tanpa menoleh lagi. Mas Budi, teriak Siti. Tangannya mencoba meraih udara kosong, berusaha menggapai punggung suaminya yang kian menjauh. Mas, jangan tinggalkan aku. Mas, sakit Mas. Langkah Budi berhenti, tepat di ambang pintu. Ia tidak memutar tubuhnya, hanya menolehkan kepala sedikit ke belakang. Cepat kemas barang-barangmu, jam 12 harus sudah, check out. Kalau tidak mau kena denda tambahan, kalau sampai ada biaya tambahan karena kamu lelet, kamu bayar sendiri pakai uang itu. Dan dengan kalimat terakhir itu, Budi menghilang di balik pintu, meninggalkan Siti sendirian dalam keheningan yang menyakitkan. Siti terdiam kaku. Tangisnya tidak pecah. Rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk diwakili oleh air mata. Tangannya yang gemetar perlahan mengambil lembaran uang Rp50.000 yang tergeletak di dadanya. Ia meremas uang itu kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tekstur kertas uang itu terasa kasar di kulitnya, seolah mengejek ketidakberdayaannya. Ia menoleh ke arah jendela. Matahari siang bolong bersinar terik, menciptakan fatamorgana panas di aspal jalanan di luar sana. Ia membayangkan debu, asap knalpot, dan guncangan bus kota yang tak kenal ampun. Lalu ia merasakan denyut nyeri yang tajam di selangkangannya. Sebuah peringatan dari tubuhnya bahwa ia belum siap. Ya Allah, bisiknya lirih. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Ia menatap putranya yang kini kembali tertidur setelah rengekan singkat tadi. Wajah bayi itu begitu tenang. Tidak tahu bahwa ibunya baru saja dibuang seperti sampah oleh ayahnya sendiri. Siti tahu, ia tidak punya pilihan. Budi tidak akan kembali. Tidak ada yang akan menjemputnya. Jika ia tetap di sini, tagihan akan membengkak. Dan itu hanya akan membawa neraka baru di rumah nanti. Dengan sisa kekuatan mental yang ia kumpulkan dari puing-puing harga dirinya yang hancur, Siti menatap pintu keluar. Jarak dari ranjang ke pintu itu hanya beberapa meter. Tapi bagi Siti saat ini, jarak itu terlihat seperti ribuan kilometer. Dan di balik pintu itu,
Sebuah perjalanan maut sedang menunggunya dengan sabar. Uang 50.000 di genggamannya bukan lagi sekadar alat pembayaran, melainkan sebuah vonis yang baru saja diketok palu oleh suaminya sendiri. Debu jalanan yang beterbangan sisa putaran roda mobil Budi masih menari-nari di udara, seolah mengejek keberadaanku yang terpaku kaku. Di tanganku, lembaran uang kertas berwarna biru itu terasa panas, lecek dan menghina. 50.000 rupiah. Hanya itu harga-harga diriku dan nyawa anak kami di matanya. Aku menatap punggung mobil hitam metalik itu yang semakin mengecil, menelan jarak, meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Tidak ada lampu rem yang menyala. Tidak ada tanda berhenti atau keraguan. Dia benar-benar pergi. Angin panas menyapu wajahku, mengeringkan air mata yang belum sempat jatuh, menyisakan jejak lengket di pipi yang terasa perih. Aku menunduk, menatap bungkusan kain jarik di gendonganku. Bayi mungil itu masih terlelap. Napasnya halus dan teratur. Sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya baru saja membuang kami seperti sampah busuk yang tak layak menyentuh jok kulit mobil mewahnya. Maafkan ibu, nak. Bisikku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan yang kering. Rasa nyeri yang luar biasa tiba-tiba menyerang bagian bawah perutku. Jahitan operasi sesar yang baru berumur beberapa hari itu terasa seperti ditarik paksa. Dokter bilang, aku tidak boleh mengangkat beban berat, tidak boleh banyak berjalan, dan harus menghindari guncangan. Tapi sekerong. Aku berdiri sendirian di pinggir pelataran parkir rumah sakit, dengan tas bayi yang berat menggelayut di bahu kiri, dan anakku di lengan kanan. Aku memaksakan kaki untuk melangkah. Satu langkah, nyeri itu menyengat tajam. Seakan ada silet yang mengiris kembali daging yang baru disatukan benang medis. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan erangan. Langkah kedua, keringat dingin mulai merembes di pelipis, bercampur dengan keringat panas akibat terik matahari pukul 2 siang yang memanggang aspal Jakarta. Trotoar menuju halte bus terlihat begitu jauh, seolah memanjang tak berujung. Jarak yang biasanya bisa ditempuh dalam 5 menit oleh orang sehat, kini terasa seperti perjalanan mendaki gunung bagiku. Setiap kali tumitku menyentuh paving block yang tidak rata, getarannya merambat naik ke tulang punggung dan berakhir sebagai denyutan menyakitkan di bekas luka operasi. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku. Beberapa menoleh sekilas. Tatapan mereka kosong. Atau mungkin sedikit heran melihat seorang wanita dengan wajah pucat pasi berjalan tertiti-titi sambil memeluk bayi erat-erat. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang bertanya. Dunia ini terlalu sibuk untuk peduli pada seorang istri yang dibuang suaminya. Suara klakson yang bersehet sahutan memekakan telinga. Asap hitam dari knalpot sebuah truk tua menyembur tepat ke arah kami. Dengan panik, aku menarik ujung kain jarik untuk menutupi wajah bayiku, melindunginya dari racun jalanan. Bau solar dan debu menyengat hidungku, memicu rasa mual yang hebat. Perutku bergejolak, tapi aku tidak boleh muntah. Jika aku muntah, tekanan di perut akan merobek jahitan ini. Aku tahu itu. Akhirnya, aku sampai di halte bus yang reyot. Atapnya bolong di beberapa tempat. Tidak memberikan perlindungan berarti dari sengatan matahari. Bangku tunggunya terbuat dari besi karatan yang panas. Aku menghempaskan tubuhku perlahan-lahan ke bangku itu, meringis saat pinggulku menyentuh permukaan keras. Napasku memburu, pendek-pendek dan cepat. Ya Tuhan, kuatkan aku. Doaku dalam hati. Tanganku gemetar saat merapikan selimut bayi. Wajah mungil itu sedikit mengernyit karena suara bising. Tapi syukurlah, dia tidak menangis. Jika dia menangis sekarang, aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk menenangkannya. Aku meremas uang 50.000 di tanganku. Uang ini cukup untuk ongkos bus, bahkan lebih. Tapi rasanya aku ingin meribik-robeknya dan melemparkannya ke angin. Uang ini adalah simbol kebencian Budi. Simbol bahwa aku dan anak ini adalah beban, kotoran, sesuatu yang menjijikan baginya karena darah nifas dan bau obat-obatan rumah sakit. Sebuah bus ukuran sedang berwarna oranye kusam mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mesinnya menderu kasar, seperti binatang buas yang sekarat. Asap hitam mengepul tebal dari belakangnya. Itu bus jurusan rumah kami. Kernet bus bergelantungan di pintu yang terbuka, berteriak-teriak dengan suara parau. Ayo, tarik. Kosong, kosong. Bus itu tidak benar-benar berhenti, hanya melambat. Ini adalah hal yang paling kutakuti. Di kondisi normal, melompat naik ke bus yang berjalan pelan adalah hal biasa, tapi sekarang, dengan perut yang terbelah dan baru dijahit, aku bangkit dengan susah payah. Rasa sakit itu kembali menghantam. Kali ini disertai rasa pusing yang membuat pandanganku berkunang-kunang. Bang, pelan bang, bawa bayi, teriakku.
tapi suaraku kalah oleh deru mesin. Bus berhenti dengan sentakan kasar tepat di depanku. Pijakan kakinya sangat tinggi, terlalu tinggi. "Buruan Bu, jangan lelet, macet nih," bentak sang kernet. Tangannya menepok-nepok badan bus dengan tidak sabar. Matanya merah. Mungkin karena kurang tidur atau iritasi debu. Menatapku dengan sorot meremehkan. Aku menelan ludah, menahan tangis yang mendesak keluar. Tolong bantu saya naik." Pintaku memelas. Kernet itu mendecakkan lidah. Terlihat kesal, tapi akhirnya mengulurkan tangannya yang kasar dan berminyak. Ia menarik lenganku dengan sentakan kuat, tidak mempedulikan keseimbanganku. Aduh, pekiku tertahan saat kakiku mendarat di lantai bus besi yang bergelombang. Tarikan itu membuat otot perutku kontraksi hebat. Rasanya seperti ada yang robek di dalam sana. Cairan hangat terasa merembes di celana dalamku. Darah. Apakah jahitanku terbuka? Ketakutan melanda pikiranku, tapi aku tidak punya waktu untuk memeriksa. Masuk, geser ke belakang, teriak kernet itu lagi. Mendorong punggungku. Bagian dalam bus itu neraka. Panasnya melebihi udara luar, karena mesin yang berada di dalam kabin memancarkan hawa panas langsung ke kaki penumpang. Bau karingget, minyak rambut murahan, dan aroma duren dari barang bawaan seseorang bercampur menjadi satu, menciptakan aroma yang memuakan. Bus penuh sesak, semua kursi terisi. Orang-orang berdiri berdesakan di lorong sempit. Aku berdiri terombang-ambing, memeluk bayiku dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencengkeram tiang gantungan yang licin oleh keringat orang lain. Bus melaju dengan sentakan gila. Sopir itu sepertinya sedang mengejar setoran, menyalip kendaraan lain dengan manuver tajam ke kiri dan ke kanan. Setiap kali bus mengerem mendadak, tubuhku terdorong ke depan, menekan perutku ke punggung penumpang lain, atau tiang besi. "Permisi, Pak, Bu, boleh saya duduk? Saya baru melahirkan." Suaraku terdengar sangat kecil, tenggelam dalam dentuman musik dangdut yang diputar dengan volume maksimal dari speaker sember di pojok atap. Seorang pemuda yang duduk di dekatku hanya melirik sekilas, lalu memasang earphone ke telinganya dan memalingkan wajah ke jendela. Di sebelahnya, seorang ibu parubaya memangku keranjang belanjaan yang besar, pura-pura tidur. Tidak ada yang mau memberikan tempat. Kejamnya kota ini seirama dengan kejamnya suaminya. Tiba-tiba, bus menghantam lubang jalan yang cukup dalam. BRAKK. Guncangan keras itu melempar tubuhku ke samping. Bahuku menghantam kaca jendela dengan keras. Tapi instingku bekerja lebih cepat daripada rasa sakit. Aku melengkungkan tubuhku, menjadikan punggung dan bahuku sebagai tameng untuk melindungi kepala bayiku dari benturan. RG. Erangan lolos dari mulutku. Rasa sakit di perutku bukan lagi sekadar irisan, tapi seperti tusukan benda tumpul yang diputar-putar. Kakiku, aku merosot sedikit, hampir jatuh berlutut di lantai bus yang kotor dan penuh puntung rokok. Hati-hati dong kalau berdiri, tegur seorang bapak yang kakinya tak sengaja keinjak olehku. Air mataku akhirnya tumpah, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa sepi yang mencekam di tengah keramaian ini. Aku teringat wajah Budi yang jijik tadi. "Aku jijik lihat kamu," katanya. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada guncangan bus ini. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulu berjanji melindungiku, kini membiarkan aku terimbang-ambing di dalam kotak besi maut ini bersama darah dagingnya sendiri? Anakku mulai merengek. Guncangan kasar bus membuat tidurnya terganggu. Suara tangisnya yang masih lemah terdengar menyayat hati di antara deru mesin. "Tenang sayang, tenang nak, sebentar lagi sampai," bisikku bohong. Perjalanan ini masih panjang. Seorang wanita tua di kursi belakang, yang sedari tadi terhalang tumpukan kardus, akhirnya melihat kondisiku yang sudah pucat dan banjir keringat dingin. Wajahnya prihatin. "Neng, sini Neng, duduk sini," serunya, melambaikan tangan keriputnya. Ia bersusah payah menggeser kardis-kardis bawaannya, memaksa penumpang di sebelahnya untuk bergeser lebih rapat. Aku menatapnya dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Dengan sisa tenaga, aku menyeret kakiku menuju kursi belakang. Jalan menuju ke sana penuh rintangan. Kaki penumpang yang menjulur, tas-tas di lantai, dan guncangan bus yang tak henti-hentinya. Saat aku akhirnya menjatuhkan diri di kursi busa yang sudah sobek itu, rasanya seperti surga, meskipun pernya menusuk paha. Wanita tua itu menatapku lekat-lekat, lalu matanya turun ke perutku yang masih membuncit. "Baru lahiran ya, Neng?" tanyanya lembut. Aku hanya bisa mengangguk lemah, tak mampu bersuara. "Ya Allah, kok sendirian? Suaminya mana?" Pertanyaan itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir melewati pipi, menetes ke kain bedong bayi.
Apa yang harus kujawab? Suamiku sedang makan enak. Suamiku jijik padaku? Suamiku membuangku lagi. Kerja, Bu. Jawabku, berbohong. Suaraku parau. Aku tidak ingin dikasihani. Tapi aku juga tidak sanggup menceritakan aib suamiku. Tega bener, dibiarin naik bus begini. Jalur ini kan rawan, Neng. Sopirnya pada kayak orang gila semua. Gerutu wanita itu sambil memegang lenganku, mencoba menahanku agar tidak terpelanting saat bus kembali menikung tajam. Bus semakin menggila. Kecepatan bertambah saat memasuki jalanan yang agak lengang di pinggiran kota. Sopir seakan sedang balapan dengan maut. Pemandangan di luar jendela hanyalah kilatan-kilatan warna yang kabur. Pohon, tiang listrik, ruko-ruko, semuanya berlari mundur dengan cepat. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan detak ketakutan yang menjalar di nadi. Ada firasat buruk yang merayap di tengkukku. Suara mesin menderu terlalu tinggi, seperti dipaksa melampaui batasnya. Bau kampas rem yang terbakar mulai tercium samar-samar, menyusup di antara bau keringat. Aku memeluk bayiku semakin erat, menekan wajahnya ke dadaku, mencium aroma minyak telon yang menenangkan di tengah kekacauan ini. Bismillah, lindungi kami, Gusti, rintihku. Rasa sakit di jahitan tak lagi kupedulikan. Fokusku hanya satu, menjaga makhluk kecil ini tetap hidup. Di depan sana, jalanan menurun curam dan berbelok. Sopir tidak mengurangi kecepatan. Penumpang mulai berteriak, "Woi, pelan-pelan! Sopir gila! Mau mati lu!" Tapi teriakan itu tidak digubris. Bus terus melaju, membelah angin, membawa kami semua pada nasib yang tak pasti. Sementara aku, Siti, hanya bisa memejamkan mata, merasakan getaran hebat yang mengguncang seluruh tulangku, dan membayangkan wajah Budi untuk terakhir kalinya dengan rasa sakit yang tak bertepi. AC berembus kencang, menyapu keringat yang sempat menetes di pelipisku saat aku melangkah keluar dari tempat parkir. Bunyi pintu kaca kafe yang tertutup di belakangku seolah menjadi penyekat antara aku dan dunia luar yang bising, panas, dan penuh masalah. Di sini, di dalam ruangan yang didominasi aroma biji kopi yang dipanggang dan alunan musik jazz instrumental yang pelan, aku merasa kembali menjadi diriku sendiri. Budi, pria yang bermartabat, pria yang berhak atas kenyamanan setelah seharian lelah bekerja dan mengurus hal-hal yang jujur saja menjijikkan. Aku memilih meja di sudut, dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Namun cukup jauh dari pintu masuk, agar tidak terganggu lalu lalang pelanggan. Kursi empuk berlapis bludru itu menyambut punggungku dengan lembut. Jauh lebih nyaman daripada kursi tunggu rumah sakit yang keras. Dan pastinya, jauh lebih bersih daripada jok mobilku yang hampir saja ternoda. Seorang pelayan muda dengan celemek coklat datang menghampiri, tersenyum ramah sambil menyodorkan buku menu. "Selamat siang, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya sopan. Aku tidak langsung menjawab, melainkan menghela napas panjang, menikmati detik-detik ketenangan ini. "Americano, panas, tanpa gula." Jawabku singkat tanpa menatap matanya, mataku sibuk memindai sekeliling ruangan yang estetik ini. "Dan cheesecake 1 potong." "Baik, Pak. Americano panas dan cheesecake. Ada lagi?" "Itu saja." "Cepat ya, saya butuh kafein," ujarku, sedikit memberi penekanan pada kata butuh. "Baik, mohon ditunggu sebentar." Setelah pelayan itu pergi, aku menyandarkan tubuhku, mengeluarkan ponsel dari saku jas. Layar hitam itu memantulkan wajahku yang terlihat lelah namun lega. Tanganku mengetuk-ngetuk meja kayu yang dipoles mengkilap, mengikuti irama musik jazz yang mengalun. Pikiranku melayang kembali ke kejadian 30 menit yang lalu. Bayangan Siti yang berdiri di pinggir jalan dengan bayi merah di gendongannya sempat melintas sejenak. Ada secuil rasa tidak nyaman di ulu hatiku. Tapi dengan cepat aku tepis. Logikaku bekerja keras membenarkan tindakanku. Mobil itu baru lunas bulan lalu. Jok kulit aslinya mahal. Bau amis darah pasca melahirkan, keringat, dan aroma rumah sakit yang melekat pada tubuh Siti bisa merusak interior mobilku yang masih wangi, pabrik itu. Belum lagi jika bayinya muntah atau buang air. Tidak, aku tidak bisa membiarkan investasi terbesarku rusak hanya karena perjalanan pulang yang sebentar. Dia kan wanita kuat. Gumamku pelan, meyakinkan diriku sendiri. Orang zaman dulu juga melahirkan di sawah, jalan kaki berkilo-kilometer. Naik bus itu sudah mewah. Lagi pula, aku sudah kasih uang 50.000, itu lebih dari cukup untuk ongkos. Aku membuka aplikasi media sosial, mencoba mengalihkan pikiran. Jempolku menggulir layar, melihat foto-foto teman kantor yang sedang liburan di Bali, pameran mobil terbaru, dan perdebatan politik yang tak ada habisnya. Dunia maya ini jauh lebih menarik, jauh lebih bersih,
daripada realitas menjadi seorang ayah baru yang harus berurusan dengan popok dan tangisan. Silakan Pak, Americano dan cheese coke-nya? Suara pelayan itu membuyarkan lamunanku. Secangkir kopi hitam mengepul, diletakkan di hadapanku, bersanding dengan piring kecil berisi kue keju yang lembut. Terima kasih, ucapku datar. Aku menyeruput kopi itu perlahan. Pahit dan asam yang khas langsung menyengat lidah, menjalar menghangatkan tenggorokan. Sensasi yang nikmat. Inilah yang aku butuhkan. Ketenangan. Tanpa suara tangisan bayi, tanpa keluhan istri yang merintih kesakitan karena jahitan. Di sini, aku hanyalah seorang pelanggan yang dihormati. Bukan suami jahat, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang di halte tadi. Persetan dengan tatapan mereka. Mereka tidak tahu betapa mahalnya biaya perawatan mobil Eropa. Sambil menikmati kue keju yang lumer di mulut, mataku tertuju pada sebuah televisi layar datar berukuran besar yang tergantung di dinding seberang. Volume suaranya tidak terlalu keras, tertutup oleh dengungan percakapan pengunjung lain dan suara mesin kopi yang berdesis. Awalnya, layar itu hanya menampilkan iklan asuransi yang membosankan. Lalu beralih ke video klip musik pop yang sedang hits. Aku kembali menatap ponselku, membalas pesan grup WhatsApp kantor. Selamat ya, Bud. Sudah jadi bapak, tulis seorang rekan kerja. Aku mengetik balasan dengan cepat. Thanks bro. Lelah banget rasanya. Sebuah kebohongan kecil. Yang lelah adalah Siti. Tapi siapa yang peduli? Akulah kepala keluarga. Akulah yang mencari nafkah. Akulah yang membeli mobil itu. Wajar jika aku memprioritaskan asetku. Tiba-tiba, suasana di kafe itu terasa sedikit berubah. Bukan perubahan drastis, tapi ada pergeseran energi yang halus. Beberapa orang yang tadinya asyik mengobrol, mulai menoleh ke arah yang sama. Suara tawa di meja sebelah berhenti mendadak. Instingku membuatku mendongak. Di layar televisi yang tadi menayangkan video musik ceria, kini tampilan berubah drastis. Warna merah mendominasi layar dengan tulisan besar, berkedip-kedip Astoris. Astoris, breaking news Astoris. Musik jazz di kafe seolah tenggelam ketika salah satu pegawai kafe mengeraskan sedikit volume televisi. Mungkin karena penasaran. Baru saja terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus angkutan umum dan truk kontainer di Jalan Perintis Kemerdekaan. Suara presenter berita wanita itu terdengar mendesak. Nadanya cepat dan penuh urgensi. Jantungku berdetak satu ketukan lebih cepat. Tapi aku masih berusaha tenang. Kecelakaan di Jakarta adalah makanan sehari-hari. Jalanan kota ini adalah hutan rimba. Motor saling salip, angkot berhenti sembarangan, bus yang ugal-ugalan, itu hal biasa. Aku menyendok kue keju lagi, berusaha tidak peduli. Namun, mataku tak bisa lepas dari layar. Gambar di layar beralih dari wajah presenter ke rekaman video amatir yang tampaknya diambil oleh warga sekitar. Kualitas gambarnya agak goyang, tapi cukup jelas untuk memperlihatkan kehancuran yang terjadi. Asap hitam membumbung tinggi ke langit sore yang kelabu. Pecahan kaca berserakan di aspal, seperti kristal yang ditabur sembarangan. Kecelakaan maut ini diperkirakan terjadi sekitar jam 14:30 WIB. Lanjut sang presenter. Bus Metro Mini dengan nomor trayek, tanganku yang memegang sendok, terhenti di udara. Pukul ke-14,3, aku melirik jam tangan mahalku. Sekarang jam 16:15. Itu berarti kejadiannya sekitar 1,5 jam atau 2 jam yang lalu. Tepat beberapa saat setelah aku menurunkan Siti, tidak mungkin. Jakarta itu luas, ada ribuan bus, ada ratusan rute. Aku mencoba menelan ludah yang tiba-tiba terasa kelat. Rasa kopi di mulutku berubah menjadi asam yang tidak menyenangkan. Diduga mengalami remblong saat menuruni jalan layang, sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling sebelum dihantam oleh truk dari arah berlawanan. Suara presenter itu semakin tajam, menusuk telingaku yang mulai berdenging halus. Kamera di televisi menyorot bangkai bus itu lebih dekat. Bodi bus yang tadinya mungkin berwarna oranye kusam, kini nyaris tak berbentuk. Bagian atapnya ringsek ke dalam, seolah diremas oleh tangan raksasa. Roda depannya terlepas, menggelinding jauh ke trotoar. Warna oranye. Bukankah bus yang dinaiki Siti tadi berwarna oranye? Kasian banget ya, celetuk seorang wanita di meja sebelahku. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak ngeri menatap layar. Itu busnya sampai hancur begitu. Pasti banyak korbannya. Teman prianya mengangguk. Wajahnya tampak prihatin. Itu jalur yang macet loh. Jalur ke arah pinggiran kota. Jam segitu pasti penuh penumpang. Kata-kata jalur ke arah pinggiran kota menghantamku lebih keras daripada palu godam. Itu rute menuju rumah kami.
Itu satu-satunya rute bus yang melewati halte tempat aku menurunkan Siti tadi. Darahku berdesir, turun dari wajah menuju kaki, membuatku merasa dingin seketika. AC kafe yang tadi terasa sejuk, kini terasa menusuk tulang, membuat bulu kudukku meremang bukan karena dingin, tapi karena sensasi horor yang mulai merayap naik dari perutku. Aku meletakkan sendok kueku. Nafsu makanku lenyap seketika, digantikan oleh rasa mual yang bergejolak. Tidak Budi, tenang, bisikku pada diri sendiri. Suaraku nyaris tak terdengar. Itu bukan bus dia, Siti baru naik. Kapan? 2 jam lalu. Bus itu jalannya lambat. Mungkin dia ada di bus belakangnya, atau bus depannya. Aku mencoba merasionalisasi situasi, sama seperti saat aku merasionalisasi alasanku mengusirnya dari mobil. Otakku mencari 1001 alasan untuk menyangkal kemungkinan terburuk. Siti pasti selamat. Dia hanya naik bus, bukan pergi perang. Bus umum memang sering ugal-ugalan, tapi tidak setiap hari terjadi kecelakaan maut seperti ini. Ini hanya kebetulan. Kebetulan yang buruk. Tapi mata ini, mata yang biasanya sombong menatap dunia, kini terpaku pada running text di bagian bawah layar televisi. Tulisan itu berjalan dari kanan ke kiri, membawa informasi yang membuat napas di dadaku tercekat. Kecelakaan maut bus Metro Mini trayek 45 jurusan Blok M, Pulau Gadung di Jalan Perintis, trayek ke-45, duniaku seakan berhenti berputar. Suara denting sendok, tawa pengunjung lain, dan desis mesin kopi lenyap, digantikan oleh suara denging panjang yang memekakan telinga di dalam kepalaku. Aku ingat betul angka itu. Aku yang melihatnya. Aku yang menunjuk bus itu ketika datang. Itu busmu, cepat naik sebelum penuh, bentakku padanya 2 jam lalu. Aku ingat wajah Siti yang pucat, matanya yang basah oleh air mata, dan caranya memeluk bayi kami, erat-erat, saat ia melangkah tertatih menaiki tangga bus yang tinggi itu. Aku ingat angka 45 yang tertulis besar di kaca depan bus yang berdebu. Tanganku mulai gemetar. Bukan gemetar halus, tapi getaran hebat yang tak bisa kusembunyikan. Aku meraih cangkir kopi, berniat meminumnya untuk menenangkan saraf. Tapi tanganku terlalu goyah hingga cairan hitam itu tumpah sedikit ke meja, menodai kayu yang bersih. Cairan hitam itu melebar, seperti darah gelap di atas aspal. Sial, umpatku, suaraku parau. Aku mengambil tisu dengan kasar, mengelap tumpahan itu dengan gerakan panik yang tidak perlu. Jantungku kini berdebar begitu kencang, hingga rasanya sakit, memukul-mukul tulang rusukku, seolah ingin melompat keluar. Di layar TV, reporter lapangan kini muncul. Ia berdiri di depan garis polisi berwarna kuning. Di belakangnya, sirena ambulans meraung-raung. Lampu strobo biru dan merah memantul di wajah reporter yang tampak tegang. Pemirsa, situasi di sini sangat kacau, lapor wartawan itu, sambil memegang mikrofon erat-erat. Evakuasi masih terus dilakukan. Petugas kesulitan mengeluarkan penumpang yang terjepit karena kondisi bus yang ringsek parah. Sejauh ini, dikonfirmasi setidaknya 5 orang tewas di tempat, dan puluhan lainnya luka berat, 5 tewas. Puluhan luka berat. Bayi. Bagaimana dengan bayi? Pikiranku langsung tertuju pada makhluk kecil yang baru lahir beberapa jam lalu itu. Anakku. Darah dagingku yang bahkan belum sempat kuberi nama. Dengan layak karena aku terlalu sibuk mengurus administrasi dan mengeluh soal biaya rumah sakit. Bayi yang kulitnya masih merah, tulangnya masih lunak. Bagaimana jika... Cerak, aku menggelengkan kepala kuat-kuat, menarik perhatian beberapa orang di sekitarku. Aku tidak peduli lagi pada citraku. Rasa gengsi dan arogansi, yang tadi membalutku seperti baju besi, kini retak, rontok satu persatu, meninggalkan ketelanjangan, rasa takut yang amat sangat. Aku menatap layar itu lagi, mencari tanda-tanda, mencari wajah yang kukenal di antara kerumunan orang-orang yang panik di layar televisi. Kamera menyorot barang-barang korban yang berserakan di jalanan, sebuah tas belanja yang robek, sepatu yang terlepas, botol minum yang pecah. Lalu, kamera melakukan zoom in pada sebuah benda di pinggir trotoar, dekat dengan bangkai bus. Sebuah selendang bayi bermotif batik. Warnanya coklat tua dengan corak parang. Selendang itu tergeletak begitu saja di atas genangan air kotor, sebagian ujungnya terlihat terbakar atau terkena oli hitam. Napasku tercekat udara di paru-paruku, seolah disedot keluar secara paksa. Itu selendang ibu, selendang warisan yang diberikan ibuku kepada Siti minggu lalu. Untuk gendong cucuku nanti, kata ibu waktu itu. Siti memakainya tadi. Aku melihatnya. Dia melilitkan selendang itu di bahunya untuk menopang bayi kami.
karena tangannya masih lemah pasca operasi. Rasa dingin yang tadi merambat di punggungku, kini berubah menjadi tusukan es yang membekukan seluruh tubuhku. Kursi bludru yang nyaman ini tiba-tiba terasa seperti kursi listrik. Ini tidak mungkin kebetulan. Trayek yang sama, jam yang sama, dan sekarang, selendang itu, keringat dingin sebesar biji jagung, mulai bermunculan di dahiku. Rasa cheesecake yang tadi manis, kini terasa seperti pasir di mulutku. Aku merasa ingin muntah, perutku bergejolak hebat. Menolak ketenangan yang baru saja kucoba nikmati. Bayangan wajah Siti yang memelas di jendela bus kembali menghantuiku. Saat bus itu mulai melaju meninggalkan halte, dia sempat menatapku dari balik kaca yang kusam. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kecewa yang begitu dalam. Tatapan seorang istri yang dibuang oleh suaminya di saat ia paling membutuhkan perlindungan. Dan aku, apa yang kulakukan? Aku hanya melambaikan tangan dengan acuh. Lalu buru-buru masuk ke mobilku yang ber-AC, menyalakan musik, dan merasa lega karena beban itu sudah pergi. Ya Tuhan, desisku. Nama Tuhan yang jarang sekali kusebut, kini keluar begitu saja dari bibirku yang gemetar. Apakah ini hukuman? Apakah ini karma instan karena aku lebih memilih kebersihan jok mobil daripada keselamatan anak dan istriku? Suara presenter berita kembali terdengar. Kali ini, lebih muram. Saksi mata mengatakan bahwa bus tersebut penuh sesak, termasuk beberapa ibu-ibu dan anak sekolah. Jeritan minta tolong terdengar memilukan sebelum akhirnya warga berhasil memecahkan kaca jendela untuk membantu evakuasi. Jeritan, apakah Siti menjerit memanggil namaku? Apakah dia kesakitan? Jahitannya, astaga, jahitannya pasti robek jika terjadi benturan keras. Dia bahkan berjalan saja masih susah payah. Bagaimana dia bisa menyelamatkan diri dari bus yang terbalik? Bagaimana dia bisa melindungi bayi kami di tengah kekacauan besi dan kaca itu? Rasa bersalah mulai merayap naik, mencekik leherku. Bukan rasa bersalah biasa, tapi rasa bersalah yang bercampur dengan teror. Imajinasiku mulai liar, memproyeksikan skenario-skenario mengerikan di kepalaku. Siti terjepit, kursi Siti berdarah. Bayi kami terlempar. Tidak, tidak, tidak. Aku meracau pelan. Tanganku meremas rambutku sendiri dengan frustrasi. Orang-orang di kafe kini benar-benar hening. Semua mata tertuju pada layar TV. Berita itu telah menyihir seluruh ruangan, menjadi teater tragedi. Gila, itu parah banget. Suara seorang pria di belakangku terdengar berbisik. Semoga keluarganya diberi ketabahan. Kalimat itu menampar wajahku. Keluarga. Akulah keluarganya. Akulah yang seharusnya ada di sana, bukan di kafe ini. Akulah yang seharusnya mengemudikan kendaraan yang membawa mereka pulang dengan aman. Mobilku kosong, kursi penumpangnya kosong dan bersih. Persis seperti yang kuinginkan. Tapi kekosongan itu kini terasa seperti lubang hitam yang siap menelanku hidup-hidup. Kebersihan yang kuaganggankan tadi kini terasa menjijikkan. Apa gunanya jok kulit bersih jika istriku sedang meregang nyawa di aspal panas yang penuh oli dan darah? Aku menatap ponselku yang tergeletak di meja. Layarnya gelap, benda itu diam, tidak ada panggilan masuk. Keheningan ponsel itu justru lebih menakutkan daripada dering telepon manapun. Kenapa Siti tidak menelepon? Kenapa tidak ada kabar? Jika dia selamat, hal pertama yang akan dia lakukan pasti menghubungiku, memintaku menjemputnya, memarahiku, atau sekadar menangis. Tapi tidak ada apa-apa. Jari telunjukku yang gemetar perlahan terulur menuju layar ponsel. Aku harus tahu, aku harus memastikan bahwa selendang di TV itu bukan miliknya. Aku harus memastikan bahwa dia naik bus yang lain. Atau mungkin dia turun sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, di balik ego dan kesombonganku yang mulai runtuh, aku tahu. Firasat buruk yang tadi sempat kutepis, kini datang kembali dengan kekuatan penuh, menghantam dadaku hingga sesak. Kilasan berita itu bukan sekadar informasi. Itu adalah cermin yang diletakkan Tuhan tepat di depan wajahku, memaksaku melihat betapa mengerikannya sosok monster yang ada di dalam diriku. Dan monster itu kini sedang ketakutan setengah mati. Suara penyiar berita di televisi layar datar itu terdengar begitu renyah, kontras dengan musik jazz instrumental yang mengalun lembut di langit-langit kafe. Namun, tulisan breaking news dengan latar merah menyala yang berkedip di bagian bawah layar, seolah menyedot seluruh udara di sekitarku, membuat napas yang tadinya teratur menjadi sedikit tersendat. Aku masih memegang gelas Astorisk Iced Americano Astorisku yang mulai berembun, merasakan tetesan air dingin mengalir membasahi ibu jari. Mataku terpaku. Awalnya, itu hanyalah rasa ingin tahu yang dangkal refleks manusiawi saat melihat tragedi orang lain.
Kecelakaan bus, sesuatu yang sering terjadi di jalanan negeri ini. Biasanya, aku hanya akan mendecakkan lidah, bergumam tentang betapa tidak becusnya sopir angkutan umum, lalu kembali menggulir layar ponselku. Namun, kali ini berbeda. Pemirsa, baru saja kami terima laporan visual dari lokasi kejadian di Jalan Raya Lintas Provinsi Kilometer 45. Sebuah bus angkutan umum Jaya Sentosa jurusan kota, kabupaten mengalami kecelakaan tunggal dan terperosok ke dalam jurang sedalam 15 meter. Suara penyiar wanita itu menggelegar, menembus riuh rendah percakapan pengunjung kafe lainnya. Asterisk, Jaya Sentosa. Asterisk, nama itu terasa familiar. Terlalu familiar. Jantungku, yang tadinya berdetak santai seirama dengan ketenangan sore hari tiba-tiba, memalu rongga dada dengan keras. Satu detak yang menyakitkan. Aku meletakkan gelas kopi ke atas meja kayu, dengan sedikit terlalu keras, menimbulkan bunyi, tak, yang membuat seorang pelayan menoleh sekilas ke arahku. Aku mengabaikannya. Pikiranku berpacu mundur, memutar ulang memori 2 jam yang lalu. Ingatan itu datang seperti potongan film bisu yang mengerikan. Wajah lelah Siti, bayi merah, dalam gendongannya. Dawn bus itu, bus biru kusam dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian. Aku ingat jelas tulisan stiker kuning di kaca depannya saat aku memaksa. Siti turun dari mobil Pajeroku yang mengkilap, Jaya Sentosa. Tidak mungkin, bisikku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Serak dan kering. Aku mencoba merasionalisasi situasi. Jaya Sentosa memiliki puluhan armada. Mungkin ratusan. Bus yang kulihat tadi hanyalah salah satu dari sekian banyak besi tua yang menggelinding di aspal. Siti mungkin belum naik. Dia lamban. Dia selalu lamban. Mungkin dia masih duduk di halte, menyusui bayi itu, atau menghitung uang 50.000 yang kulemparkan padanya dengan wajah memelas. Ya, pasti begitu. Tapi layar televisi itu tidak mengizinkanku untuk berbohong pada diriku sendiri lebih lama. Kamera di lokasi kejadian menyorot bangkai bus yang kini terbalik di dasar jurang. Roda-rodanya berputar pelan di udara, seolah menyerah pada nasib. Dan di sana, di bagian bumper belakang yang penyok parah namun masih utuh, terpampang nomor polisi kendaraan itu. B7459XA. Duniaku runtuh seketika. Angka-angka itu menari-nari di pelupuk mataku, mengejek kepanikan yang mulai merayap naik dari perut ke tenggorokan. Aku ingat angka itu. Aku mengingatnya karena saat aku menurunkan Siti, aku sempat memaki sopir bus itu. Dalam hati, karena berhenti terlalu dekat dengan bumper mobil mahalku. Aku menghafal plat nomor itu untuk memastikan dia tidak menggores cat mobilku saat melaju pergi. Itu bus yang sama. Rasa mual menghantamku. Bukan rasa jijik seperti yang kurasakan saat melihat darah dan air ketuban di baju Siti tadi. Melainkan rasa takut yang murni dan primal. Rasa takut yang membuat ujung-ujung jariku terasa kebas dan dingin. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku celana, menarik keluar ponsel pintarku yang canggih. Layarnya menyala, menampilkan wallpaper. Mobil baruku, sebuah simbol kesuksesan yang kini terasa hampa. Jemariku yang biasanya lincah mengetik pesan bisnis, kini terasa kaku seperti kayu saat aku mencari nama Siti di daftar kontak. Aku menekan tombol panggil. Tuut, tuut, nada sambung itu terdengar panjang dan menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam kesadaranku. Angkat, Siti. Angkat. Sialan. Umpatku tertahan. Mataku tidak bisa lepas dari layar televisi. Berita terus bergulir. Kamera kini menyorot tim SAR yang sedang berusaha mengevakuasi korban. Sirena ambulans merongrong dari pengeras suara TV. Seolah-olah suara itu ada di dalam kepalaku, menjeritkan tuduhan yang tak terucapkan. Tut, tut, tut. Masih tidak ada jawaban. Kenapa dia tidak mengangkatnya? Apakah dia marah? Apakah dia sengaja mengabaikanku karena perlakuan kasarku tadi? Jangan main-main denganku, Siti, geramku. Mencoba memanggil kembali sisi dominanku, sisi suamiku yang berkuasa, untuk menutupi ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Angkat teleponnya, sekarang juga. Namun, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, perintahku tidak memiliki kekuatan. Uangku, jabatanku, mobil mewahku, tidak bisa memaksa suara di seberang sana untuk menyahut. Panggilan terputus, masuk ke kotak suara. Aku menekan redial. Lagi, dan lagi. Di layar televisi, penyiar kembali berbicara dengan nada yang lebih muram. Berdasarkan laporan sementara dari kepolisian setempat, kecelakaan ini diduga akibat remblong. Kontur jalan yang menurun tajam membuat sopir kehilangan kendali. Diperkirakan ada lebih dari 20 penumpang di dalam bus naas tersebut.
remblong, bus tua. Bayangan Siti muncul kembali. Wajahnya yang pucat pasca melahirkan, matanya yang berkoka-koka menatapku saat aku menutup pintu mobil tepat di depan hidungnya. Dia tidak memiliki tenaga untuk melawan. Dia baru saja bertaruh nyawa melahirkan anakku. Dan aku membuangnya ke dalam peti mati berjalan itu. Tolong! Kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Bukan perintah, melainkan permohonan. Tolong angkati. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Membasahi kerah kemeja bermerek yang kukenakan. AC kafe yang disetel di suhu rendah kini terasa menusuk tulang. Aku merasa telanjang di tengah keramaian. Orang-orang di sekitarku masih tertawa, mengobrol tentang pekerjaan, tentang pacar mereka, tentang hal-hal remeh yang tidak berarti. Mereka tidak tahu bahwa hanya berjarak beberapa meter dari mereka, seorang pria sedang menyaksikan dosanya sendiri ditayangkan secara nasional. Masnya tidak apa-apa? Sebuah suara menyentakku. Aku menoleh patah-patah. Seorang pramusaji wanita berdiri di samping mejaku. Nampan kosong di tangannya. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang sopan. Mas terlihat pucat sekali. Apa perlu saya ambilkan air hangatannya lagi? Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Apa yang harus kukatakan? Oh, tidak apa-apa mbak. Saya cuma baru sadar kalau saya mungkin baru saja membunuh istri dan anak saya secara tidak langsung. Aku menggeleng kasar, mengibaskan tangan, menyuruhnya pergi. Tidak. Pergi. Jangan ganggu saya. Pramusaji itu mundur perlahan, sedikit tersinggung, namun lebih banyak bingung, meninggalkanku kembali dalam isolasi nerakaku. Aku mengalihkan pandangan kembali ke televisi. Running text di bawah layar kini menampilkan detail yang lebih mengerikan. Korban tewas diperkirakan mencapai 10 orang. Proses evakuasi terhambat medan terjal, ponselku masih menempel di telinga. Panas membakar kulit wajahku. Tuut, tiba-tiba, tayangan berita itu memotong ke sebuah wawancara langsung dengan seorang saksi mata di lokasi kejadian. Seorang pria parubaya dengan kaos lusuh yang tampak syok berat. Iya pak, ujar saksi itu dengan napas tersengal. Menjawab pertanyaan reporter lapangan. Busnya kencang sekali dari atas. Olin ke kiri, terus banting kanan, langsung terjun suaranya. Ya Allah, suaranya seperti bom meledak. Penumpang terlempar keluar. Saya lihat ada ibu-ibu. Pria itu berhenti sejenak, mengusap wajahnya yang kotor oleh debu. Jantungku berhenti berdetak. Ada ibu-ibu yang meluk bayi erat sekali. Pas dievakuasi tadi, bayinya, saksi itu tidak sanggup melanjutkan. Hanya menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Ponsel di tanganku terlepas, jatuh menghantam meja dengan suara keras, lalu meluncur ke lantai. Baterai ponselku mungkin tidak lepas. Layarnya mungkin tidak retak, tapi sesuatu di dalam diriku hancur berkiping-heping saat itu juga. Ibu dan bayi, meluk bayi erat sekali. Siti, itu pasti Siti. Siapa lagi? Dia tidak akan melepaskan anak itu. Bahkan ketika aku menghinanya, mengatakan dia bau amis, mengatakan dia menjijikan, dia tetap mendekap bayi itu seolah itu adalah satu-satunya harta berharga di dunia ini. Dan memang, hanya itu yang kutinggalkan untuknya. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, melainkan seperti tsunami. Ia menghantam tanpa peringatan, menenggelamkan egoku, kesombonganku, dan harga diriku dalam sekejap mata. 2 jam yang lalu, aku merasa jijik padanya. Aku merasa berhak atas kenyamanan mobilku sendiri. Aku merasa dia pantas naik bus umum, karena dia kampungan. Aku melempar uang 50.000 perak nominal, yang bahkan tidak cukup untuk membeli kopi yang kini mencair sosial di hadapanku, sebagai ongkos untuk nyawanya dan nyawa anakku. Budi, apa yang sudah kau lakukan? Bisikku pada pantulan wajahku yang mengerikan di layar ponsel yang tergeletak di lantai. Wajah di pantulan itu bukan lagi wajah Budi sang pengusaha sukses. Budi yang dihormati, Budi yang selalu wangi dan rapi. Itu adalah wajah seorang pembunuh. Tanganku gemetar begitu hebat, hingga aku kesulitan memungut ponsel itu kembali. Lututku lemas siala tulung-tulungku telah dicabut satu persatu. Namun, di tengah kelumpuhan itu, sebuah dorongan liar muncul. Aku harus memastikan. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mungkin saksi itu salah. Mungkin itu ibu yang lain. Mungkin Siti duduk di bagian belakang dan selamat. Mungkin dia hanya pingsan dan tidak bisa mengangkat telepon. Harapan itu tipis, setipis benang laba-laba. Tapi hanya itu yang kupunya untuk mencegahku berteriak histeris di tengah kafe ini. Aku menatap layar televisi sekali lagi. Gambar berganti ke tenda darurat yang baru saja didirikan. Kantong-kantong jenazah berwarna oranye mulai berjejer. 1, 2, 3.
Napasku memburu. Udara di dalam kafe terasa semakin menipis, digantikan oleh asap imajiner dari rem yang terbakar dan bau darah yang tidak ada di sana. Ruangan berase ini terasa seperti oven yang memanggang dosa-dosaku. Aku tidak bisa diam di sini. Setiap detik yang kuhabiskan duduk di kursi empuk ini adalah pengkhianatan tambahan terhadap mereka. Aku harus bergerak. Aku harus pergi ke sana. Tapi kakiku terasa berat, dipaku oleh rasa bersalah yang teramat sangat. Bagaimana aku akan menatap wajahnya nanti? Bagaimana jika wajah itu sudah tidak bernyawa? Bagaimana jika mata yang tadi menatapku dengan pasrah itu kini tertutup selamanya, membawa serta kenangan terakhir tentang suaminya yang lebih mementingkan jok mobil daripada nyawa keluarganya. Ceklekan, pintu mobil yang kucui, desingan, kaca jendela yang menutup, wajah Siti yang menghilang di balik kaca gelap mobilku. Semua itu berputar-putar, menjadi mimpi buruk yang nyata di siang bolong. Siti. Suaraku pecah, air mata yang tidak pernah kuizinkan keluar selama bertahan-tahan demi menjaga citra maskulinitasku, kini mendesak di pelupuk mata, panas dan menyengat. Ponsel di tanganku tiba-tiba bergetar. Aku tersentak kaget, hampir melemparnya lagi. Dengan panik, aku melihat layarnya, berharap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang selama ini jarang kusebut bahwa nama Siti yang akan muncul di sana, bahwa dia akan menelepon balik, mengatakan dia selamat, atau bahkan memaki-maki aku. Aku rela dimaki. Aku rela dia marah, asal dia hidup, Siti. Namun, layar itu menampilkan nama kantor. Sekretarisku. Rasa kecewa yang menghantamku begitu hebat, hingga aku merasa ingin muntah. Aku menolak panggilan itu dengan kasar, lalu mematikan ponsel sepenuhnya. Aku tidak peduli dengan pekerjaan, aku tidak peduli dengan rapat. Dunia bisa kiamat saat ini juga, dan aku tidak akan peduli. Satu-satunya yang penting sekarang adalah rute bus itu. Aku menyambar kunci mobil di atas meja. Besi dingin kunci itu terasa membakar telapak tanganku. Mobil sialan itu, karena ingin menjaga kebersihan mobil itulah aku mengirim mereka pada petaka ini. Ironi itu mencekik leherku. Aku berdiri dengan goyah, menabrak meja hingga kopi Americano yang belum habis itu tumpah, menggenangi meja dan menetes ke lantai. Cairan hitam pekat menyebar seperti darah busuk. Pelayan yang tadi kembali menoleh, kali ini dengan ekspresi kaget dan hendak menghampiri. Pak, ada yang bisa diban? Aku tidak menggubrisnya. Aku tidak menoleh, mataku lurus ke pintu keluar, ke arah parkiran di mana mobil pembawa sial itu terparkir. Pikiranku sudah tidak ada di kafe ini lagi. Jiwaku sudah melesat, terbang menyusuri jalan aspal panas menuju kilometer 45, menuju jurang di mana nasib istri dan anakku bergantung di antara hidup dan mati. Langkah pertamaku berat, tersandung oleh rasa bersalah. Tapi langkah kedua dan ketiga berubah menjadi lari. Aku harus sampai di sana. Aku harus tahu. Dan Tuhan, tolong jangan biarkan berita itu benar. Jangan biarkan uang 50.000 itu menjadi harga terakhir yang kubayar untuk nyawa istriku. Handphone itu nyaris terlepas dari genggamanku yang kini basah oleh keringat dingin. Layar yang masih menyala menampilkan panggilan yang berakhir tanpa jawaban, hanya suara operator yang dingin dan datar, memberitahukan bahwa nomor yang kutuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tidak mungkin, bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Pecah dan parau. Siti, angkat, angkat bodoh. Aku mengumpat, bukan karena marah seperti biasanya, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba mencengkeram ulu hatiku seperti cakar besi. Kopi ke satu latte. Kesatu di depanku, yang tadi kupesan dengan niat bersantai merayakan kebebasanku dari tangisan bayi, kini terlihat menjijikan. Tanpa pikir panjang, aku bangkit berdiri dengan kasar, hingga kursi kayu di belakangku berdecit nyaring dan terguling ke lantai. Beberapa pengunjung kafe menoleh, tatapan mereka penuh tanya dan penghakiman, tapi aku tidak peduli. Duniaku menyempit, hanya ada satu tujuan. Lokasi di berita itu. Aku merogoh saku, menarik sembarang lembaran uang 2 lembar 100.000 dan melemparnya ke atas meja tanpa menunggu kembalian atau struk. Gerakan itu mengingatkanku pada apa yang kulakukan pada Siti beberapa jam lalu. Bedanya, tadi aku melempar 50.000 dengan rasa jijik, sekarang aku melempar uang ratusan ribu dengan rasa panik. Ironi itu menghantamku sekilas, namun ku tepis keras-keras. Bukan dia, pasti bukan dia. Rapal mantra itu terus-menerus saat aku berlari keluar kafe menuju area parkir. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat aspal menjadi licin dan udara berbau tanah basah yang menyengat. Tanganku gemetar hebat saat berusaha memasukkan kunci ke lubang pintu mobil. 2 kali aku gagal, logam itu hanya menggores pinggiran lubang kunci,
sebelum akhirnya berhasil masuk. Begitu duduk di balik kemudi, aroma pengharum mobil yang biasanya menenangkanku, kini terasa mencekik. Mesin menderu hidup. Aku membanting persneling dan menginjak gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit memilukan saat aku memutar setir, keluar dari pelataran parkir, dan menyatu dengan arus lalu lintas sore yang mulai padat. Jalanan menuju perbatasan kota, rute yang disebutkan dalam berita itu, terasa membentang tanpa ujung. Setiap lampu merah terasa seperti hukuman mati. Di persimpangan pertama, lampu berubah menjadi kuning, lalu merah. Aku memukul setir dengan keras. Klakson berbunyi panjang tanpa sengaja. Minggir, minggir, sialan! Teriakku pada deretan mobil di depan yang bergerak lambat seperti siput. Pikiranku berkecamuk, memutar ulang adegan di depan rumah sakit bersalin tadi. Wajah Siti yang pucat pasasi, matanya yang cekung kelelahan, dan bayi merah dalam gendongannya yang terbungkus kain jarik lusuh. "Ai mas, aku masih lemas. Jahitan ini sakit kalau buat jalan jauh." Kesatu suara lirihnya terngiang kembali. Begitu jernih seolah dia duduk di kursi penumpang di sebelahku. Kesatu. Dan apa jawabanku? Kesatu, jangan manja. Bau amis darahmu itu bikin mobil bau naki besana. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga rasanya sakit, seolah tulang rusukku tak lagi sanggup menahannya. Keringat mengalir deras dari pelipis, membasahi kerah kemeja mahalku. Aku menyalakan radio, berharap mendengar ralat berita, berharap mendengar bahwa kecelakaan itu hanyalah insiden kecil, atau bus yang berbeda. Korban jiwa diperkirakan terus bertambah. Tim SAR masih berusaha mengevakuasi penumpang yang terjepit di bagian belakang bus, yang ringsek ke satu. Suara penyiar berita itu bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Aku mematikan radio dengan kasar. Diam kau. Mobilku miliek-liuk di antara kendaraan lain, menyalip dari kiri, memotong jalur dengan nekat. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku bisa celaka. Tapi bayangan Siti yang tertiti-titi menaiki tangga bus dengan bayi di tangannya, terus menghantuiku. Dia tidak punya ponsel pintar. Dia tidak punya siapa-siapa di kota ini selain aku. Dan aku membuangnya ke jalanan, hanya karena aku tidak ingin jok kulit mobilku kotor. Langit semakin gelap, gumpalan awan hitam menggantung rendah seolah turut berduka. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam 40 menit, kulinggis menjadi 20 menit, dengan kecepatan yang membahayakan. Namun, semakin dekat aku dengan lokasi yang disebutkan, semakin lambat laju kendaraan di sekitarku. Macet total, lampu rem berwarna merah menyala, sejauh mata memandang, menciptakan sungai darah statis di jalan raya. Sirena ambulans dan mobil polisi terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Suaranya menyayat hati, meraung-raung meminta jalan. Sial, jangan macet sekarang. Aku memukul dashboard. Rasa frustrasi membuat mataku panas. Tidak ada pilihan lain. Mobil-mobil ini tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Aku melihat ke bahu jalan yang sempit. Tanpa berpikir dua kali, aku membelokkan setir ke kiri, memarkir mobilku secara asal di rerumputan pinggir jalan, miring, dan hampir terprosok ke parit kecil. Aku mencabut kunci, melompat keluar, dan mulai berlari. Udara di luar terasa berat, penuh dengan bau asap knalpot, karet terbakar, dan sesuatu yang amis bau logam, yang tak salah lagi adalah darah. Aku berlari di bahu jalan, melewati deretan mobil yang terhenti. Orang-orang keluar dari kendaraan mereka, berdiri bergerombol, wajah mereka campuran antara rasa ingin tahu dan ngeri. Beberapa merekam dengan ponsel mereka ke arah depan. Aku menabrak bahu seorang pria yang sedang merokok. "Woi, hati-hati kalau jalan!" bentaknya. "Minggir!" balasku tanpa menoleh. Nafasku memburu. Paru-paruku terasa terbakar. Jarak itu terasa sangat jauh. Kakiku yang terbalut sepatu pantofel mahal, terasa sakit setiap kali menghentak aspal yang tidak rata. Tapi aku terus memacu diri. Suara sirena semakin keras, kini bercampur dengan teriakan-teriakan manusia, teriakan panik, teriakan perintah. Dan yang paling mengerikan, tangisan histeris. Aku sampai di batas garis polisi. Pita kuning hitam membentang, dijaga oleh beberapa petugas yang tampak kewalahan. Pemandangan di depanku membuat lututku seketika lemas. Rasanya seperti melihat potongan neraka yang jatuh ke bumi. Bus biru yang sering kulihat melintas di kota itu, kini tak lagi berbentuk utuh. Posisi bus itu terguling ke sisi kanan, bagian depannya remuk menghantam pembatas beton jembatan. Kaca-kaca hancur berserakan seperti kristal kematian di atas aspal hitam. Di sekeliling bangkai bus, kekacauan merajalela. Tim medis berbaju oranye berlarian dengan tandu. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke bagian mesin yang masih mengepulkan asap hitam pekat. Dan di sana, di pinggir jalan, berjejer kantong-kantong jenazah,
berwarna oranye dan hitam. Tidak, desisku. Melangkah maju dengan gemetar. Seorang polisi muda merentangkan tangannya, menahan dadaku. Pak, maaf, Bapak tidak boleh masuk. Area ini berbahaya, steril. Aku menepis tangannya dengan tenaga yang entah datang dari mana. Mataku liar menyapu area kejadian. Istri saya ada di bus itu. Minggir, Pak. Harap tenang. Kami sedang melakukan evakuasi. Silakan tunggu di posko data di sana. Polisi itu menunjuk ke sebuah tenda darurat yang baru saja didirikan, tak jauh dari sana, di mana kerumunan orang yang menangis mulai berkumpul. Persetan dengan posko, teriakku. Namanya Siti. Dia bawa bayi. Baru lahir. Kalian lihat dia? Tidak. Suaraku pecah di ujung kalimat. Polisi itu terdiam sejenak. Tatapannya melunak, menyiratkan rasa iba yang justru membuatku semakin muak. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh kepastian bahwa Siti selamat, bahwa dia hanya luka lecet, bahwa dia sedang duduk di suatu tempat, memeluk bayi kami, dan nanti aku akan datang meminta maaf, lalu semuanya akan kembali normal. Melihat celah saat polisi itu lengah, aku menerobos masuk melewati garis kuning. Pak, kembali, teriaknya. Tapi ia tidak mengejarku, karena harus menahan kerumunan lain. Aku berjalan terhuyung-huyung di antara puing-puing. Sepatuku menginjak pecahan kaca. Berbunyi, krak-krak, yang menyakitkan telinga. Bau bensin dan darah di sini begitu menyengat, hingga membuat perutku mual. Aku mendekati deretan korban yang sedang ditangani di atas aspal. Beralaskan tikar seadanya, sebelum dimasukkan ke ambulans. Mataku memindai satu persatu wajah mereka, dengan detak jantung yang seolah berhenti, setiap kali aku melihat rambut panjang, atau baju daster. Seorang wanita tua mengerang kesakitan, sambil memegangi kakinya yang patah. Bukan Siti. Seorang remaja perempuan menangis memanggil ibunya dengan wajah penuh darah. Bukan Siti. Seorang ibu muda duduk termenung, dengan tatapan kosong, pakaiannya robek. Aku berlari ke arah ibu muda itu, mencengkeram bahunya. Siti, wanita itu menoleh perlahan. Wajah asing. Bukan dia. Maaf, gumamku. Melepaskan cengkeramanku, dan mundur. Kekecewaan itu terasa seperti pukulan fisik di ulu hati. Di mana dia? Bus itu tidak terlalu besar. Jika dia selamat, dia pasti ada di sekitar sini. Jika dia... Aku menggeleng kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran buruk itu. Mataku tertuju pada petugas yang sedang mengeluarkan barang-barang dari bagasi bus yang terbuka menganga. Tas-tas berserakan, karis-karis, penyu, boneka beruang yang kotor oleh oli. Pemandangan barang-barang pribadi yang tercerabut dari pemiliknya itu terasa sangat intim dan mengerikan. Aku berlari lagi. Kali ini menuju ke arah ambulans yang pintunya masih terbuka. Petugas sedang menaikkan berangkar. Tunggu sebentar, teriakku pada petugas ambulans. Ada apa, Pak? Kami harus segera jalan pasien kritis, bentak supir ambulans. Aku melongok ke dalam. Seorang pria parubaya terbaring tak sadarkan diri dengan selang oksigen. Bukan dia. Aku mundur, membiarkan ambulans itu melaju dengan sirene yang memekakan telinga. Langit semakin gelap. Lampu sorot dari mobil pemadam kebakaran mulai dinyalakan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di lokasi kejadian. Aku merasa seperti orang gila, berputar-putar di neraka ini tanpa arah. Siti! Teriakku sekuat tenaga, mengalahkan suara bising di sekitarku. Siti! Budi di sini! Siti! Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang membawa rintik hujan semakin deras, membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang tanpa sadar mulai mengalir. Aku teringat uang 50.000 itu. Cukup untuk ongkos bus dan beli air minum. Kesatu kata-kata itu bergaung di kepalaku, mengejekku. Pelit, kejam, suami macam apa yang membiarkan istrinya yang baru melahirkan naik bus umum antar kota hanya demi menghemat bensin dan menjaga kebersihan mobil. Ya Tuhan! Aku meremas rambutku dengan frustrasi. Kakiku membawaku melangkah lebih dekat ke bangkai bus. Bagian tengah bus itu ringsek parah. Kursi-kursi terlepas dari posisinya. Seorang petugas SAR keluar dari rangka jendela yang pecah. Wajahnya cemong oleh debu dan keringat. Ia menggelengkan kepala pada rekannya di luar. Bahasa tubuh yang menyiratkan keputusasaan. Aku mendekati petugas itu. Tidak peduli pada bahaya sisa reruntuhan, Mas. Mas tolong, ada ibu muda. Pakai daster batik coklat, bawa bayi. Suaraku gemetar hebat, memohon seperti pengemis. Tolong katakan dia sudah dievakuasi. Petugas itu menatapku. Nafasnya juga terengah. Dia membuka sarung tangannya yang kotor. Banyak korban ibu-ibu, Pak. Yang selamat sudah dibawa ke RSUD. Yang meninggal, sedang kami data di sana,
Ia menunjuk ke arah deretan kantong jenazah yang tadi kuhindari. Duniaku bergoyang. Aku menatap arah telunjuknya. Deretan kantong itu diam, kaku, dan dingin di bawah guyuran hujan. Tidak mungkin Siti ada di sana. Siti itu kuat. Dia baru saja bertaruh nyawa melahirkan anak kami. Dia tidak mungkin menyerah begitu saja di jalanan aspal ini. Dengan langkah berat, seolah ada timah yang diikatkan di pergelangan kakiku, aku berjalan mendekati area jenazah. Setiap langkah adalah siksaan. Setiap langkah adalah doa yang tak terucap agar aku tidak menemukan apa yang kucari. Seorang petugas forensik sedang berlutut, mencatat sesuatu di papan jalan. Di sebilanya, ada tumpukan barang-barang temuan yang dikumpulkan dari saku atau sekitar tubuh korban untuk identifikasi. Dompet, kunci motor, sepatu yang lepas, tas-tas kecil. Aku berdiri mematung di depan tumpukan barang itu. Mataku menyapu benda-benda tak bertuan itu dengan takut-takut. Hujan semakin deras, membasahi kemejaku hingga menempel ke kulit. Tapi aku tidak merasakan dingin. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang perlahan tapi pasti mulai menggerogoti jiwaku. Pak, panggil petugas itu pelan. Melihatku berdiri seperti patung. Bapak mencari keluarga, aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin berbalik dan lari. Aku ingin kembali ke pagi tadi, saat aku memutuskan untuk tidak mengizinkannya masuk ke mobil. Aku ingin menampar diriku sendiri. Aku ingin memutar waktu dan memeluknya. Membiarkan darah nifasnya mengotori jok kulit mahalku. Membiarkan tangisan bayi kami memecahkan gendang telingaku. Asalkan mereka ada di sana, asalkan mereka aman. Tapi waktu tidak bisa diputar, dan realita di depanku terlalu tajam untuk disangkal. Aku memaksakan kakiku melangkah satu tapak lagi, mendekati tumpukan barang bukti itu. Mataku mencari-cari tanda, sekecil apapun, yang bisa mematahkan, atau justru memastikan ketakutan terbesarku. Udara malam itu berbau besi berkarat, dan aspal hangus. Sebuah aroma kematian yang menusuk hingga ke pangkal tenggorokan. Kakiku melangkah torsiak-siok di atas tanah yang becek, bercampur oli, dan entah cairan apa lagi yang tak ingin kubayangkan. Di sekelilingku, dunia seolah runtuh menjadi potenggen-potenggen mimpi buruk. Lampu rotari ambulans yang berputar-putar, menciptakan bayangan biru dan merah yang menari gila di atas reruntuhan. Bus yang kini tak lebih dari onggokan besi tua yang remuk. Sidi, Sidi, teriakku. Suaraku terdengar parau, pecah di antara raungan sirene, dan teriakan petugas medis yang berlarian membawa tandu. Setiap kali aku melihat kain penutup jenazah berwarna oranye, atau kantong mayat hitam yang ditarik letingnya, jantungku berhenti berdetak. Aku berlari mendekati setiap tandu, menyingkap kain dengan tangan gemetar, dan setiap kali wajah asing yang kulihat pucat, berdarah, atau tertutup debu aku merasakan campuran rasa lega yang egois, sekaligus ketakutan yang semakin mencekik. Bukan dia, tolong Tuhan, bukan dia. Seorang petugas berseragam oranye menghadang langkahku ketika aku mencoba menerobos garis polisi berwarna kuning. Pak, mundur Pak, area ini belum steril, ada kebocoran bahan bakar. Hardiknya keras, matanya melotot namun penuh kelelahan. Istri saya Pak, istri dan anak saya ada di bus itu. Aku mencengkeram rompi petugas itu. Tidak peduli pada sopan santun, tidak peduli pada harga diriku yang biasanya setinggi langit. Namanya Siti, dia bawa bayi baru lahir hari ini Pak. Tolong, petugas itu menatapku. Cengkeramanku di rompinya perlahan melonggar saat melihat sorot iba di matanya. Iba adalah hal terakhir yang ingin kulihat. Iba berarti kabar buruk. Bapak silakan ke tenda posko di sana. Dia menunjuk ke arah tenda terpal biru, di mana beberapa orang sedang menangis histeris. Barang-barang korban yang berhasil dievakuasi, dikumpulkan di sana, untuk identifikasi awal. Jenazah sedang diproses. Kakiku terasa seperti timah. Aku menyeret tubuhku menuju tenda itu. Di sana, di atas meja lipat yang kotor, berjejer benda-benda yang tampak begitu biasa, namun kini memancarkan aura kesedihan yang tak tertanggungkan. Sebuah sepatu kets yang tinggal sebelah, boneka beruang yang hangus, tas kerja yang robek, dan pecahan ponsel. Mataku menyapu tumpukan itu dengan liar, berharap tidak menemukan apapun yang kukenali. Aku ingin ini semua salah. Aku ingin Siti tiba-tiba meneleponku, memarahiku karena membiarkannya naik bus, atau bahkan sekadar mengeluh kepanasan. Aku rela dia memoki-makiku seumur hidup, asal dia tidak ada di sini. Lalu, duniaku berhenti berputar. Di ujung meja, tertindih oleh sebuah helm pecah, tergeletak sebuah tas bayi. Tas kain murahan berwarna biru muda, dengan motif bebek kuning yang pudar. Itu tas bekas yang diberikan tetangga kami seminggu lalu, karena aku menolak membelikan tas baru. Tidak, bisikku. Lidahku terasa keluh, tanganku terulur,
gemetar hebat, menyentuh tali tas yang lembab itu. Dingin, basah, dan ada noda merah gelap yang merembes di kainnya. Darah, dengan napas yang memburu, aku membuka resleting tas itu. Di dalamnya, perlengkapan bayi yang disiapkan Siti dengan penuh kasih sayang kini berantakan. Popok yang belum terpakai kini kotor oleh debu kaca, botol susu plastik yang retak, dan di sana, terselip di kantong kecil bagian depan yang sedikit terbuka, ada sesuatu yang membuat lututku seketika kehilangan tenaganya. Selembar uang kertas berwarna biru, Rp50.000. Uang itu kusut, lecek, seolah diremas dengan kuat dalam kepalan tangan seseorang di detik-detik terakhir. Noda darah segar menempel di sudut uang itu, mencemari gambar pahlawan di sana. Itu adalah uang yang sama. Aku tahu itu. Itu adalah lembaran hina yang tadi pagi kulemparkan ke wajah Siti. Nih, cukup buat ongkos lu pulang. Jangan manja minta dijemput mobil. Kotor nanti jok mobil gue, kena darah nifas lu. Kata-kataku sendiri bergaung di kepalaku. Lebih keras dari sirena ambulans manapun. Aku melihat adegan itu berulang-ulang seperti kaset rusak. Tanganku yang melempar uang, wajah Siti yang menunduk, air matanya yang jatuh saat dia memungut uang itu dari tanah, menyimpannya dengan hati-hati. Karena dia tidak punya pilihan lain. Dia menggenggam uang penghinaan suaminya sendiri demi menyelamatkan anak kami. Bapak mengenali barang ini. Suara berat seorang polisi di sampingku menyentakku kembali ke realitas yang mengerikan. Aku menoleh, menatap polisi itu dengan pandangan kosong. Dia memegang sebuah papan jalan dengan daftar nama. Ini tas istri saya, jawabku. Suaraku bukan lagi milikku. Itu suara seseorang yang jiwanya telah hangus. Di mana dia? Di mana Siti? Polisi itu menghela napas panjang. Sebuah gestur yang menghancurkan sisa harapan yang kupunya. Dia membalik halaman kertas di tangannya. Menelusuri daftar dengan jari telunjuk yang kotor oleh debu. Siapa nama istri Bapak? Tanyanya pelan. Siti Aminah, ucapku terbata. Dia bersama bayi laki-laki. Baru lahir. Belum ada namanya. Jari polisi itu berhenti di baris bawah. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Tatapan itu, tatapan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan pulang. Bapak Budi? Tanyanya memastikan. Aku mengangguk kaku. Kami menemukan KTP atas nama Siti Aminah di saku korban. Ucap polisi itu dengan nada formal namun berhati-hati. Korban ditemukan mendekap bayi laki-laki di kursi bagian belakang bus. Posisi korban, dia melindungi bayinya dengan tubuhnya sendiri saat benturan terjadi. Aku merasa seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga hancur. Siti melindunginya. Siti, wanita yang kuhina fisiknya, yang kukatakan menjijikan karena darah nifasnya, menggunakan tubuhnya yang masih lemah dan penuh jahitan pasca melahirkan sebagai tameng hidup untuk anak kami. Mereka selamat? Tanyaku. Meski aku tahu jawabannya dari cara polisi itu menunduk. Maafkan kami, Pak. Ucapnya lirih. Benturan itu terlalu keras. Keduanya meninggal di tempat. Tim medis sudah memastikan tidak ada denyut nadi saat dievakuasi. Hening. Dunia di sekitarku mendadak bisu. Sirena lenyap. Teriakan orang-orang lenyap. Yang tersisa hanya dengung panjang di telingaku dan detak jantungku sendiri yang terasa menyakitkan. Bapak bisa melihat jenazahnya di tenda sebelah. Untuk konfirmasi terakhir, tambah polisi itu pelan. Aku tidak ingat bagaimana aku berjalan ke sana. Rasanya seperti melayang dalam mimpi buruk. Saat aku masuk ke tenda jenazah, udara dingin dari pendingin portabel menyambutku, bercampur dengan bau kematian yang lebih pekat. Di sana, di atas brankar lipat, terbaring dua sosok yang ditutupi kain putih. Satu sosok dewasa, dan satu gundukan sangat kecil di sampingnya. Petugas medis perlahan membuka kain penutup itu. Dan di sanalah dia, Siti. Wajahnya pucat pasi, namun anehnya, tampak tenang. Ada luka gores di pipinya. Dan rambutnya yang biasanya tertutup jilbab, kini berantakan dan kaku oleh darah kering. Tapi matanya tertutup rapat. Di pelukannya, mereka tidak memisahkan keduanya terdapat bayi mungil kami. Wajah anakku membiru, matanya terpejam, seolah sedang tidur nyenyak di dada ibunya. Bayi yang tadi pagi kutolak kehadirannya, karena aku merasa jijik membawanya masuk ke mobil baruku. Bayi yang kubiarkan terpapar asap knalpot bus umum, saat usianya belum genap 1 hari. Siti, kakiku menyerah. Aku jatuh berlutut di tanah yang dingin dan kotor. Lututku menghantam lantai dengan keras. Tapi aku tidak merasakan sakit fisik. Rasa sakit di dadaku jauh melampaui apapun. Tanganku yang gemetar, meraih uang 50.000 yang masih tergenggam erat di tangan kananku, uang yang kuambil dari tasnya tadi, uang berdarah itu. Siti, bangun, bisikku.
Air mata mulai membanjiri wajahku. Panas dan menyengat. Ini uangnya, Tih. Aku punya uang lebih banyak. Kita naik taksi ya. Kita beli mobil baru buat kamu. Jangan naik bus lagi. Bangun, Ti. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada jawaban. Keheningan mayat istriku adalah hukuman paling bising yang pernah kudengar. Rasa bersalah itu datang seperti gelombang tsunami, menghantam dan menenggelamkanku. Kilasan memori berputar cepat saat aku memalingkan wajah ketika dia kesakitan, saat kontraksi, saat aku mengeluh soal biaya rumah sakit, saat aku melempar uang itu ke tanah, seperti melempar tulang pada anjing. Aku telah membunuh mereka, bukan sopir bus itu, bukan takdir. Aku, kekikiranku, kesombonganku, kekejamanku arar. Teriakan itu meledak dari dadaku, merobek tenggorokan. Sebuah lolongan panjang yang syarat dengan keputusasaan murni. Aku memukul-mukul tanah. Tidak peduli tanganku lecet, tidak peduli orang-orang menatapku. Maafkan aku, Siti. Maafkan Mas Dek. Ya Tuhan, ambil nyawaku. Tukar nyawaku dengan mereka. Raungku histeris. Aku membenturkan keningku ke sisi berangkar besi itu, berharap rasa sakit fisik bisa mengalihkan siksaan batin ini. Aku meraih tangan Siti yang dingin. Tangan yang kasar karena rajin mencuci bajuku. Tangan yang selalu menyiapkan makan malamku, meski aku sering mencelanya. Kini tangan itu kaku, tak akan pernah lagi menyambutku. Bangunlah, Nak. Ayah di sini. Ayah gendong. Aku beralih menatap wajah bayiku yang membiru. Aku mencoba menyentuh pipi mungilnya, tapi jariku berhenti di udara. Takut menodai kesuciannya dengan tanganku yang penuh dosa. Ayah jahat sekali. Uang 50.000 itu kuremas hingga hancur, bercampur dengan air mata dan ingus yang tak tertahankan. Uang yang nilainya tak seberapa itu telah menjadi tiket kematian bagi keluargaku. Nilai nyawa istri dan anakku, di mataku tadi pagi, hanya seharga 50.000 rupiah. Dan sekarang, seluruh harta di dunia pun tak akan bisa membeli satu helaan napas mereka. Seorang petugas medis mencoba memegang bahuku, menenangkan. Pace Istighfar, Paci jangan sentuh aku. Tepisku kasar, lalu kembali memeluk kaki jenazah istriku. Aku pembunuh, aku yang membunuh mereka. Harusnya aku yang mati. Aku menangis saya dejadenia. Terseduh-seduh hingga nafasku sesak. Di bawah lampu tenda darurat yang remang-remang, di tengah aroma kematian yang pekat, aku, Budi, suami yang sombong dan kikir, akhirnya hancur lebur menjadi debu. Penyesalan ini bukan sekadar sedih, ini adalah lubang hitam yang abadi. Aku tahu, bahkan jika aku hidup 1000 tahun lagi, tangisan ini tidak akan pernah berhenti bergema di dalam kepalaku. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan istri dan anakku, aku kehilangan jiwaku, tepat di saat aku menyadari betapa murahnya aku menghargai mereka. Uang 50.000 berdarah itu jatuh dari genggamanku ke lantai, tergeletak di sana sebagai saksi bisu atas kebodohan seorang pria yang terlambat menyadari arti sebuah keluarga.